Hai, sudah mendengarkan halaman belakang rumah? Ada yang ingin menceritakan sebuah kisah lagi. Tentang cinta, tentang harapan, tentang seseorang, dan tentang keadaan. Atau setelah kesetiaan, bakal ada keikhlasan. Iya, siapapun kita harus mendengarkan setiap kisah dan berharap selalu ada makna. Jatuh cinta adalah fase ketika kamu mengetahui kemana hati akan berlabuh. Kepada sebuah penantian yang berakhir saling memiliki, atau hanya sebuah pertemuan dengan akhir saling mengikhlaskan. Rania. Kemarin menjadi hari bersejarah di dalam hidupku. Acara reuni sekolah yang berhasil membuat hati gelisah kembali. Seharusnya aku tak memutuskan untuk datang di sebuah pertemuan dengan seseorang yang pernah aku cintai. Iya, aku pernah mencintai dia dalam diam. Seperti halnya cinta Fatimah kepada Ali. Aku terdiam, tidak tenang, dan aku tak sengaja mendengar Sasa sedang ngobrol tentang dia. Ku dengar Kak Arya sudah menikah. Kak Arya yang pernah suka sama Rania itu, temannya Kak Radit? Tanya Deila dengan antusias, sampai ia tersedak karena sedang mengunyah roti dalam mulutnya. Sasa dan juga Deila melirik ke arahku secara bersamaan, membuatku semakin berpura-pura tidak mendengarnya, dan tetap menikmati secangkir teh di aula reuni ini. Dan fokus di alunan musik dari pemusik yang sedang tampil. Jangan pura-pura tidak mendengar, Rania. Kuabaikan temanku itu. Aku memilih pergi, mencari tempat yang hening dan jauh dari keramaian, untuk menenangkan diri. Ketika aku sedang berjalan pergi dari Sasa dan Deila, aku mendengar suara seorang lelaki memanggil namaku dengan lembut. Membuat langkah kakiku refleks berhenti. Suara yang sudah lama aku rindukan. Kak Raditya Mahardika. Cinta dalam diamku layaknya cinta Fatimah kepada Ali. Rania, air mataku terjatuh seketika bersamaan dengan dada yang terasa sesak. Hatiku terlalu lemah saat mendengar suaranya. Bahkan sebelum badan ini berbalik arah dan melihat lelaki itu. Secepat mungkin aku langsung menyeka air mataku, lalu bergegas pergi dari sana. Aku lebih berpihak pada hatiku yang mungkin akan menjadi sangat rapuh. 2 hari setelah reuni sekolah, aku kembali terkejut
ada sebuah pesan yang masuk di gawaiku. Sebuah pesan yang berisi ajakan ketemu dari seorang gadis yang bernama Nadine. Ia ingin membahas soal Kak Raditya. Bodohnya, aku menuruti keinginan Nadine untuk bertemu. Sebuah buku diari yang jatuh dari lemari membuatku terkejut lagi. Buku diari tentang perasaanku kepada Kak Raditya. Cintaku dalam diam, seperti halnya cinta Fatimah. Buku yang kini telah usang dan berdebu, namun masih tersimpan dengan baik. Bersama dengan kenangan semasa SMA dan cinta. Dengan gemetar aku mengambilnya. Aku bersihkan debu-debu yang ada di buku diariku. Aku duduk dan membaca kembali tulisanku bertahun-tahun lalu. Bukan hanya sekadar membaca, namun seolah kembali menarikku ke dalam sana. Ke kisah cinta Fatimah kepada Ali. Tahun 2015, semua kisah itu bermula saat aku menginjakkan kaki di sekolah sebagai calon siswi SMA. Sebuah senyuman manis dari kakak OSIS berhasil membuat jantungku berdetak lebih kencang. Bahkan dengan mata yang membulat serta mulut yang terbuka lebar. Saat itu aku yakin jika ini yang dinamakan cinta pandangan pertama. Dear Diary, namanya Raditya Mahardika. Terukir jelas di name tag seragam sekolahnya. Ternyata takdir seolah berpihak kepadaku, Diary. Kami bertemu kembali di ekskul yang sama, sehingga membuat kami sering berjumpa. Jangan tanya bagaimana rasanya. Seperti aku terbang ke langit karena saking bahagianya. 1 November 2015, hari Minggu. Sengaja aku ikut pramuka biar bisa bertemu dengan Kak Raditya. Seperti keinginan yang menjadi nyata, ternyata dia adalah orang yang mengajariku baris berbaris. Awalnya semua tampak biasa saja. Namun saat lelaki itu berdiri di hadapanku, aku tampak tidak bisa fokus. Bahkan hingga selalu membuat kesalahan. Hingga kami semua mendapat hukuman karena ulahku. Kepada teman-temanku saat itu, maafkan daku. Hal yang aku suka darinya adalah saat dia mengomentari pakaianku. Namun berkata dengan halus, tanpa menyebut nama ataupun menyinggungku sedikit pun. Tentang rok sekolahku yang tidak sampai mata kaki, atau tentang kaos kaki yang pendek hingga memperlihatkan aurat. Saat itu pula aku mulai sadar, Diary. Dia tidak hanya keren saat memimpin, namun sangat peduli. Bahkan saat teman lelaki lainnya sibuk bernyanyi dengan adik kelas,
Ia lebih memilih sholat zuhur di masjid saat azan berkumandang. 16 Mei 2016. Setahun sudah rasa itu terpendam dalam hati. Tentang aku yang selalu memperhatikannya dalam diam. Seperti cinta Fatimah. Tentang aku yang sengaja datang lebih awal hanya untuk bertemu dengannya saat ia pulang sekolah. Pun tentang aku yang tanpa meminta izin menyebut namanya dalam sepertiga malam. Hari ini adalah perpisahan anak kelas 3. Dan kami ikut mengisi acara. Mempersembahkan sebuah drama musikal. Berhari-hari latihan bersamanya, serta menghabiskan waktu dengan saling bertemu, membuat rasa itu selalu muncul. Bahkan hari ini, dia berbicara denganku sedekat ini untuk pertama kalinya. Kemudian saat kami bertemu untuk membahas logo Rohis, temanku membiarkanku berbicara dengannya. Tanpa sengaja aku memandangi wajah itu dengan lekat. Lalu aku masuk ke kelas karena bel telah berbunyi. Di kelas Deila bertanya kepadaku, "Kamu suka sama Kak Raditya ya, Ran? Pipimu bersemu merah tuh saat tadi melihatnya." "Serius? Demi apa?" "Ya Allah, Deila, beneran kelihatan ya kalau aku suka sama dia." "Tuh kan, iya." Aku membungkam mulutku dengan tangan. Setelah aku menyadari jika aku telah memberitahu Deila tentang perasaanku kepada Kak Raditya. Ya Allah, Renia, kenapa kamu bisa keceplosan gini sih? 23 Mei 2017. Tanpa aku sadari, waktu terasa berjalan dengan begitu cepat. Hari perpisahan Kak Raditya pun akhirnya tiba. Dan aku datang untuk mengambil piagam penghargaan karena menang lomba mading. Melihatnya untuk terakhir kali di sekolah, aku pikir akan berjalan biasa saja. Tapi semua salah. Saat melihat lelaki itu datang dengan memakai jas berwarna mocha, bercandaria bersama temannya, aku rasa aku telah terpukau. Sementara aku hanya bisa diam sembari menatap Kak Raditya, tanpa pernah bisa menyapa ataupun mengutarakan isi hati. Menjadi sosok Fatimah yang diam-diam memendam rasa kepada Ali, ternyata tidak semudah itu, Diary. Ada hati yang terluka karena selalu memilih bungkam. Aku memilih pulang dan meninggalkan gedung itu melalui sisi yang berbeda. Namun tiba-tiba aku bertemu dengan Kak Raditya yang mengemudikan motornya. Ia menghentikan motornya, kemudian membunyikan klakson, lalu tersenyum ke arahku. Suasana yang ramai karena kendaraan yang berlalu lalang kini terasa menjadi sunyi. Senyuman yang pernah membuatku jatuh cinta, kalau seperti ini terus, aku benar-benar tak bisa melupakannya. Aku kembali menutup buku diaryku dengan perasaan yang masih sama untuknya.
kemudian meletakkan di atas lemari dan bergegas untuk menemui Nadine. Sesuai dengan alamat yang ia kirimkan. Aku siap menerima apapun yang terjadi selanjutnya. Sekitar 10 menit aku berdiri di tempat, sampai akhirnya seorang gadis datang dengan lelaki yang ada di sampingnya. Ia berlari ke arahku, kemudian tiba-tiba memelukku dengan erat. Aku sudah mendengar semuanya tentangmu dari Radit. Dan aku ingin kamu menjadi saksi pernikahanku dengan Radit. Kamu gadis yang luar biasa. Ucapan singkat dari Nadine berhasil membuat tubuhku kaku. Saat itu juga seolah waktu sedang terhenti. Akhirnya, pernikahan Nadine Kak Raditya digelar dengan megah. Saat itu juga cintaku yang seperti cinta Fatimah pada Ali sirna. Saat ini aku mengerti arti keikhlasan yang sepenuhnya. Ketika cincin itu terikat di jari masing-masing dan ijab qabul terucap. Waktu ketika aku berdiri sambil menyaksikan pernikahan itu berlangsung. Terkadang, memang apa yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik menurut Allah. Aku yakin jika engkau akan memberikan pasangan terbaik buat orang sepertiku ini nanti. Halaman belakang rumah dalam diary.